Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Alata Sofan Sugara. Di sini saya akan memaparkan rencana proposal penelitian saya dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD di antara tenaga kesehatan rawat inap COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada tahun 2021. Latar belakang: COVID-19 merupakan virus ukuran mikro berbentuk matahari yang berasal dari Cina yang menyebabkan kematian. Dan saat ini masih menjadi pandemi dan permasalahan dunia. Virus ini mudah menular, sehingga para tenaga kesehatan yang berhubungan secara langsung dengan pasien COVID-19 harus menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan APD. Hal-hal yang perlu diketahui tenaga kesehatan terkait APD adalah jenisnya, cara melepaskannya, dan bagaimana meningkatkan kepatuhan tenaga medis dalam menggunakan APD. Contoh-contoh APD yang perlu digunakan oleh petugas kesehatan adalah meliputi masker bedah, gaun medis, sarung tangan, pelindung mata, pelindung wajah, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 4 Januari 2021 dengan mewawancarai pimpinan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang menjelaskan bahwa selama pandemi COVID-19 didapatkan sebanyak 48 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa ada kemungkinan ketidakpatuhan tenaga kesehatan menggunakan APD sebagai penyebab terinfeksinya virus COVID-19. Berdasarkan pembahasan, maka saya sebagai peneliti ingin mengajukan judul pada penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD di antara tenaga kesehatan rawat inap COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD di antara tenaga kesehatan rawat inap COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, tujuan umumnya yaitu bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD di antara tenaga kesehatan rawat inap COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada tahun 2021. Lalu yang kedua, tujuan khusus yaitu menganalisis hubungan faktor pengetahuan, sikap, kebijakan pemerintah, ketersediaan APD dengan perilaku penggunaan APD di antara tenaga kesehatan rawat inap COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada tahun 2021. Manfaat penelitian: yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa yang meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD di antara tenaga kesehatan rawat inap COVID-19, meliputi pengetahuan, sikap, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan APD. Lalu manfaat berikutnya pada tenaga kesehatan yaitu diharapkan dapat memberikan informasi kepada tenaga kesehatan tentang cara penggunaan dan pelepasan APD. Dan bagi peneliti, manfaatnya yaitu dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD di antara tenaga kesehatan rawat inap COVID-19. Keaslian penelitian, ya, sebelumnya sudah ada penelitian dari Alta Wijasena dan Wahyuni pada tahun 2020 dengan desain penelitian dan teknik sampling, yaitu metode literatur review dengan teknik purposive sampling,
Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak meneliti variabel sikap, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan APD. Lalu yang berikutnya, penelitian dari Wati DKK pada tahun 2020 dengan judul Optimalisasi Penggunaan APD pada Masyarakat dalam Rangka Mencegah Penularan Virus COVID-19. Metode observasi dengan teknik purposive sampling. Namun perbedaannya yaitu penelitian ini tidak meneliti variabel perilaku, sikap, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan APD. Yang ketiga adalah dari AEVARA tahun 2020 dengan studi literatur terkait analisis perilaku kepatuhan penggunaan APD pada tenaga kesehatan saat pandemi COVID-19 dengan metode literatur review dengan teknik purposive sampling. Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak meneliti variabel pengetahuan, sikap, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan APD. Baik, kita lanjutkan ke bab 2, konsep teori. Pengertian dari COVID-19 ini yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Untuk patofisiologi dari COVID-19 ini, WHO menjelaskan bahwa COVID-19 bisa menular dari orang ke orang. Sedangkan tanda dan gejala dari virus COVID-19 ini yaitu bisa menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus COVID-19 meskipun lebih jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Nah, untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus COVID-19, maka diperlukan pemeriksaan rapid test ataupun PCR. Lalu berikutnya pengertian perilaku penggunaan APD dilakukan tenaga kesehatan saat menggunakan APD dan melepaskannya sesuai prosedur kesehatan sehingga bisa mencegah penularan virus COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka teori. Di sini yang diteliti yaitu tenaga kesehatan, lalu cara menggunakan APD, lalu faktor perilaku penggunaan APD, yaitu yang pertama faktor pengetahuan, faktor sikap, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor ketersediaan APD. Output yang diharapkan adalah perilaku penggunaan APD dengan benar. Hipotesis pada penelitian ini adalah H1 sama dengan ada hubungan faktor pengetahuan, sikap, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan APD dengan perilaku penggunaan APD di antara tenaga kesehatan rawat inap COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada tahun 2021. Baik, kita lanjutkan ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan desain analitik korelasi, yaitu merupakan jenis penelitian untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dengan terikat. Ini sumber dari Nur Salam tahun 2016. Kerangka kerja populasinya yaitu semua tenaga kesehatan rawat inap COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar yang berjumlah 190 orang pada tahun 2021. Penentuan sampel menggunakan simple random sampling. Sampel yang saya ambil yaitu sebagian tenaga kesehatan rawat inap COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar yang berjumlah 129 orang. Variabel independennya, yang pertama faktor pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga kebijakan pemerintah, dan yang keempat yaitu ketersediaan APD.
Lalu variabel dependennya yaitu perilaku penggunaan APD. Saya di sini menggunakan kuesioner, lalu pengolahan data dan analisa data, editing, coding, scoring, dan tabulasi. Analisa datanya menggunakan regresi, lalu penyajian hasil dan penarikan kesimpulan. Untuk pengambilan sampel pada penelitian ini ada kriteria inklusi. Yang pertama, tenaga kesehatan rawat inap COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar yang berusia 21 sampai dengan 45 tahun. Lalu yang bersedia mengisi kuesioner, dan yang ketiga dalam keadaan sehat. Lalu kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu yang terinfeksi COVID-19, dan yang kedua tidak bersedia menjadi responden penelitian ini. Untuk besaran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dalam kurung 0,02 kurung tutup 2, sehingga didapatkan hasil sejumlah 129 tenaga kesehatan rawat inap COVID-19 di RSSA atau Rumah Sakit Saiful Anwar Malang yang dijadikan sampel. Untuk teknik samplingnya yaitu menggunakan jenis simple random sampling, yaitu suatu teknik penetapan sampel secara acak di mana kuesioner penelitian dititipkan di bagian administrasi Rumah Sakit Saiful Anwar untuk diisi tenaga kesehatan yang bertugas di ruangan rawat inap COVID-19. Rancangan penelitiannya yaitu menggunakan cross-seksional, yaitu merupakan jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran data hanya 1 kali pada 1 saat. Baik, masuk ke definisi operasional. Di sini yang pertama, variabel bebas pada penggunaan. Definisi operasionalnya, informasi yang diketahui tenaga kesehatan tentang penggunaan, pelepasan, dan penyimpanan APD. Indikatornya, penggunaan APD, pelepasan, penyimpanan APD dengan alat ukur kuesioner. Skalanya ordinal, jadi nanti pilihan jawaban ada benar atau salah. Jika benar diberi skor 1, jika salah diberi skor 0. Lalu nanti dijumlah dan dikategorikan baik jika nilainya 76 sampai dengan 100%, dan dikatakan cukup jika nilainya 51 sampai dengan 75%, dan dikatakan kurang jika nilainya kurang dari 50%. Ini sumbernya dari Ari Kunto tahun 2015. Lalu yang B, variabel sikap. Tingkah laku dan kepatuhan tenaga kesehatan menggunakan APD saat kerja. Ini dengan kuesioner, skalanya nominal, lalu pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya diberi nilai 1 dan jika tidak diberi skor 0. Lalu dikategorikan positif jika nilainya antara 51 sampai dengan 100% dan dikatakan negatif jika nilainya kurang dari 50%. Sumbernya sama dari Ari Kunto 2015. Lalu variabel yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dengan definisi operasional, peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan APD. Indikatornya, informasi protokol penggunaan APD dengan alat ukur kuesioner dan skalanya nominal. Kategorinya ada dan tidak ada. Jika ada diberi skor 2 dan jika tidak ada nilainya 1. Lalu yang D, ketersediaan APD. Dengan definisi operasional, kecukupan APD yang disediakan rumah sakit. Indikatornya jumlah APD. Lalu alat ukurnya kuesioner dan skalanya nominal. Lalu pada variabel terikat, definisi operasionalnya yaitu tindakan tenaga kesehatan menggunakan APD sesuai prosedur. Indikatornya penggunaan APD, pelepasan APD, penyimpanan APD. Alat ukurnya menggunakan kuesioner, lalu skalanya ordinal, penilaiannya
ya atau tidak. Jika ya nilainya 1, jika tidak nilainya 0. Lalu untuk instrumen penelitian pada variabel bebas, ini menggunakan lembar kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan teori pada bab 2. Kuesioner pengetahuan dan sikap akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk lokasi penelitian yaitu di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Selanjutnya langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama, peneliti mengurus surat permohonan izin. Setelah peneliti disetujui pihak Rumah Sakit Saiful Anwar dan mendapatkan jadwal penelitian, maka peneliti menitipkan kuesioner di bagian administrasi untuk diberikan ke tenaga kesehatan yang bertugas di ruangan rawat inap COVID-19. Analisa data yaitu data diolah menggunakan program SPSS 17. Selanjutnya etika penelitian. Pada penelitian ini yaitu menggunakan informed consent atau lembar persetujuan, lalu anonymity atau tanpa nama, lalu confidentiality atau kerahasiaan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.